Baik, perkenalkan nama saya Darmawati Jamasi, mahasiswa STM Nias Barat semester 5 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada kali ini, di dalam video ini saya akan membahas tentang teologi sistematika 4, di mana di dalam teologi sistematika 4 ini membahas dua topik. Yang pertama pneumatologi dan yang kedua angelologi. Nah, terlebih dahulu di dalam video kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu pneumatologi. Perlu kita tahu dulu apa itu definisi dari pneumatologi. Definisi dari pneumatologi ini secara etimologis dia memiliki arti, di mana kata pneumatologi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama kata pneuma. Kata pneuma ini berarti angin, nafas, roh, dan kedua kata logos yang berarti perkataan, ilmu, pengetahuan. Nah, ketika kita menggabungkan dua kata ini, ketika digabung menjadi satu, maka pengertian dari pneumatologi ini yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang yang namanya Roh Kudus. Nanti di sini saya akan menguraikan satu persatu bagaimana sifat-sifat daripada Roh Kudus ini dan karya-karyanya. Nah, di sini tadi kita sudah tahu apa artinya pneumatologi. Di mana sekali lagi saya akan jelaskan pneumatologi ini yaitu berbicara tentang atau yang mempelajari tentang Roh Kudus. Pada awal sejarah gereja, Arius menyangkali personalitas Roh Kudus. Ia di sini mengatakan Roh Kudus hanya merupakan suatu pengaruh yang keluar dari Bapa, maka sangat perlu kita mempelajari tentang Roh Kudus ini. Bagaimana sih Roh Kudus ini? Apakah tidak memiliki sebuah makna yang sangat berarti? Mungkin kita sering-sering mendengar yang namanya Roh Kudus. Dasar yang kita ketahui Roh Kudus ini yaitu penolong, pengingat di dalam kehidupan kita, yang memberikan kita hikmat, yang memberikan kita kekuatan. Dan Roh Kudus ini yaitu satu pribadi dengan Yesus Kristus. Nah, di sini kita sudah mengetahui apa itu Roh Kudus. Mungkin Roh Kudus ini adalah kata yang paling umum untuk kita dengar. Dan tentu kita mengetahui apa sih maksud-maksud dari Roh Kudus itu. Apa sih pengaruh-pengaruh Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Nah, di sini saya akan membahas bahwa Roh Kudus itu memiliki beberapa sifat. Ia memiliki sifat akal budi, kecerdasan. Ia memiliki akal budi dan kecerdasan. Akal budi kecerdasan dikatakan bahwa Roh Kudus ini menyelidiki segala sesuatu. Ia mengetahui segala sesuatu di dalam diri kita. Kita tahu bahwa kata menyelidiki berarti meneliti sesuatu. Roh Kudus ini meneliti kedalaman dari Allah dan menyatakannya pada orang percaya. Sifatnya yang kedua yaitu pengetahuan. Tidak semua manusia pun memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah. Tetapi di sini Roh Kudus yang lebih memahami bagaimana pikiran Allah, sehingga nanti Roh Kudus itu ketika bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita akan diberikan hikmat dan kepengetahuan daripadanya, karena Roh Kudus sebagai penolong bagi kehidupan kita. Dan tidak juga semua orang diberikan karunia di dalam dirinya Roh Kudus itu mendiami dirinya. Tidak semua orang Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan manusia bagi orang yang percaya. Sifat berikutnya yaitu pikiran. Bagaimana Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal pikiran Roh Kudus. Karena mengapa? Karena mereka ini satu pribadi. Jadi mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Sifat seterusnya yaitu emosi. Emosi ini bukan hanya manusia yang memiliki yang namanya emosi.
Roh Kudus juga mempunyai emosi, Roh Kudus juga memiliki yang namanya perasaan. Kita tahu bahwa di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dia berkata, jangan mendukakan Roh Kudus dari Allah. Di dalam konteks ini kita ditekankan, dia mengatakan supaya kita jangan mendukakan yang namanya Roh Kudus, karena Roh Kudus ini memiliki perasaan, dia juga emosi, dia juga marah ketika dia didukakan. Dan bagi orang yang mendukakan Roh Kudus itu tidak ada pengampunan lagi, meskipun dia mau bertobat sungguh-sungguh kembali, itu tidak ada lagi pengampunan, di mana apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu sungguh-sungguh di luar nalar kita. Jadi jangan kita mendukakan Roh Kudus. Sifat seterusnya yaitu kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak. Ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Karunia-karunia Roh Kudus sebagaimana kehendaknya, frasa ia menghendaki menuju pada suatu keputusan dan kehendak setelah dipikirkan sebelumnya. Kata yang sama kehendak digunakan untuk menjabarkan kehendak Allah, untuk menjabarkan kehendak Allah Bapa. Kita bisa membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18, sebagaimana Bapa memiliki kehendak, demikian pula Roh Kudus memiliki kehendak. Nah, di sini kita sudah mengetahui apa saja sifat-sifat daripada Roh Kudus. Gak mungkin hanya manusia yang memiliki sifat-sifat, tetapi Roh Kudus juga memiliki sifat-sifat. Jadi yang perlu kita ketahui yaitu jangan kita mendukakan Roh Kudus. Seterusnya yaitu karya-karyanya. Apa saja karya-karya Roh Kudus? Roh Kudus menampilkan karya-karya yang serupa dengan karya-karya dari Allah. Nah, beberapa karya-karya daripada Roh Kudus ini yaitu Roh Kudus untuk mengajar, Roh Kudus untuk bersaksi, Roh Kudus untuk membimbing, Roh Kudus untuk meyakinkan dan melahirbarukan, menjadi pendoa syafaat, memerintah. Nah, itu adalah karya-karya daripada Roh Kudus. Di situ ada melahirbarukan. Seorang yang mengalami kelahiran baru telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Ia telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan hidup kepada orang percaya, demikian pula Roh Kudus melahirbarukan manusia. Nah, seterusnya tentu kita bertanya, apakah Roh Kudus itu dapat didukakan? Apakah Roh Kudus dapat dihujat? Apakah Roh Kudus dapat ditolak? Apakah Roh Kudus dapat didustai? Kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu di mana tadi dikatakan di dalam Efesus, Roh Kudus tidak boleh didukakan. Nah, ketika kita bertanya apakah Roh Kudus dapat didukakan? Ya, tentu saja bisa. Roh Kudus dapat didukakan pada waktu orang percaya berdosa. Ketika orang percaya di dalam ketika dia sedang tidak sadar, mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia emosi, dengan tanpa sadar dia mendukakan Roh Kudus, dia menghujat Roh Kudus. Dan apakah ada pengampunan bagi orang itu? Tentu saja tidak ada. Walaupun dia bertobat, percaya kembali, sudah tidak ada lagi pengampunan, karena Roh Kudus itu satu pribadi dengan Yesus Kristus. Roh Kudus dapat dihujat. Penghujatan biasanya dipikirkan sebagai sesuatu melawan Allah Bapa. Kristus juga dihujat, demikian pula Roh Kudus akan dihujat. Penghujatan melawan Roh Kudus adalah pada saat karya Kristus disebut sebagai berasal dari setan. Padahal pada waktu itu Roh Kudus telah memberikan kesaksian tentang pekerjaan Kristus sebagai yang berasal dari Allah Bapa. Roh Kudus dapat ditolak ya dalam pembicaraannya melawan ketidakpercayaan orang Yahudi yang akhirnya
meraja dia dengan batu sampai mati, di mana Stefanus menuduh mereka sebagai orang tegar, tengkuk dan tidak bersunat hati dan telinga, selalu menolak Roh Kudus. Mereka di situ menolak Roh Kudus. Tentu di sini semua orang, kadang semua orang itu tidak menerima yang namanya Roh Kudus, dan tidak juga semua orang Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan manusia. Roh Kudus dapat didustai. Kita tahu ketika Petrus, pada waktu Petrus mengonfrontasikan Ananias dan Safira berkaitan dengan penipuan mereka, ia menuduh mereka telah mendustai Roh Kudus. Ananias dan Safira dihukum mati karena mereka telah berdosa, yaitu mendustai Roh Kudus. Jadi bagi orang yang mendustai Roh Kudus, hukumannya tidak main-main. Tidak ada lagi pengampunan di dalam diri orang itu ketika mendustai Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus dapat ditaati? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, Tuhan memberikan wahyu yang paling jelas kepada Petrus bahwa ia juga memasukkan orang non-Yahudi dalam wilayah berkat-Nya. Petrus taat akan perintah Roh Kudus dan pergi ke rumah Kornelius di Kaisarea. Petrus taat pada Roh Kudus. Semua hal di atas dapat dikatakan pada pribadi yang personalitas Roh Kudus. Seterusnya, atribut-atribut ilahi Roh Kudus. Atribut ilahi Roh Kudus yaitu hidup, maha tahu, maha kuasa. Hidup merupakan suatu atribut ilahi, sebagaimana Bapa dan Putra memiliki hidup pada dirinya, demikian pula Roh Kudus memiliki hidup pada dirinya sendiri. Kedua, maha tahu. Roh Kudus memiliki kedalaman Allah, istilah yang sama yaitu kedalaman, digunakan dalam kaitan dengan pengetahuan Allah. Ini merupakan hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia, tetapi Roh Kudus Allah mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipahami dan diselidiki oleh manusia. Seterusnya yaitu maha kuasa. Kemahakuasaan Roh Kudus dilihat dalam penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, bahwa Roh Kudus terlihat melayang-layang di atas ciptaan seperti diperlakukan seekor ayam betina pada anak-anaknya. Roh Kudus memberikan kehidupan pada ciptaannya. Nah, bagaimana relasi Roh Kudus dengan Kristus? Di sini Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias. Hubungan Roh Kudus dengan Kristus, hubungannya itu sangat erat, relasinya itu sangat erat. Di mana Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam pada Mesias dan memberikan hikmat, kekuatan dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya. Di sini Roh Kudus ini yaitu seorang penolong. Roh Kudus ini yaitu yang memberikan hikmat, kekuatan dan pengetahuan dalam pelayanan Yesus Kristus. Demikian juga kita, ketika kita dalam ladang pelayanan, tentunya Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, kekuatan dan pengetahuan kepada kita. Seterusnya yaitu baptisan Roh Kudus. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus dapat dijabarkan sebagai pekerjaan di mana Roh Kudus menempatkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus dan ke dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lain dalam tubuh Kristus. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu baptisan Roh Kudus ini. Baptisan Roh Kudus adalah unik bagi zaman gereja.
Dalam dasar referensi 1 Korintus pasal 12 ayat 13 yang menyatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Pelayanan Roh Kudus muncul pada waktu Pentakosta. Pekerjaan baptisan tidak muncul di Perjanjian Lama. Pekerjaan baptisan tidak muncul di Perjanjian Lama adalah unik bagi zaman gereja yang mulai pada waktu Pentakosta. Seterusnya, baptisan Roh Kudus ini mencakup semua orang percaya pada saat itu. Penekanan bahwa semua dibaptis oleh Roh Kudus dinyatakan dalam beberapa bagian Alkitab, dalam Roma pasal 6 dan Galatia pasal 3 ayat 27 sampai 28. Kita semua dibaptis dalam Kristus dan menjadi satu dalam Kristus. Tidak peduli apa orang Yahudi, Yunani, Buddha, merdeka, laki-laki dan perempuan. Intinya kita dibaptis dalam Roh Kudus. Seterusnya, baptisan Roh Kudus ini membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan orang percaya yang lain dalam satu tubuh Kristus. Perlu juga kita mengetahui, perlu kita catat bahwa kondisi spiritual orang percaya bukan menjadi suatu faktor. Nah, seterusnya, penyertaan Roh Kudus. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dari orang percaya secara permanen. Nah, baru di situ ada yang namanya Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya bagi orang yang percaya secara permanen. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu tidak menetap, tidak permanen. Nah, baru ketika Yesus naik ke surga, di situ Dia baru menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan orang percaya secara permanen. Kita bisa membaca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus sifatnya permanen ini bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, tetapi bagi semua orang percaya. Nah, di sini ada beberapa indikator yang meneguhkan fakta. Yang pertama, Roh Kudus adalah suatu karunia. Yang kedua, Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan. Yang ketiga, Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya secara permanen. Nah, berbicara Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya secara permanen ini, bukan hanya Roh Kudus tinggal dalam semua orang percaya, tetapi Ia juga tinggal secara permanen di dalam kehidupan manusia bagi orang yang percaya. Nah, tetapi juga kita harus kembali lagi, kita harus ingat, ketika orang yang percaya mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu sudah tidak permanen lagi di dalam dirinya. Dimana ketika kita mendukakan, menghujat Roh Kudus itu adalah sangat fatal. Karena di dalam Efesus tadi di situ dikatakan dan kita diingatkan supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Dan walaupun Roh Kudus walaupun di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu permanen di dalam diri orang percaya, namun ketika kita sudah mendukakan hati Roh Kudus, maka Roh Kudus marah. Kita sudah singgung tadi bahwa bukan hanya manusia yang memiliki perasaan, akal budi, pengetahuan, tapi Roh Kudus juga mempunyai sifat-sifat demikian. Yang ketiga, Roh Kudus tinggal pada diri orang. Yang keempat pemeteraian Roh Kudus adalah satu dari banyak karya. Nah, berbicara tentang pemeteraian Roh Kudus ini, yaitu di masa Perjanjian Lama suatu materai digunakan dalam banyak cara. Yang pertama, materai untuk menyatakan keautentikan suatu dokumen. Yang kedua, materai untuk
kontentikan perpindahan kuasa dari suatu penguasa ke penguasa yang lain. Yang ketiga, materai sebagai kunci untuk mengamankan sesuatu dilakukan oleh penguasa yang berotoritas dan memiliki kekuatan secara intrinsik. Dan yang terakhir, materai digunakan untuk memverifikasi suatu dokumen seperti biaya untuk perceraian. Nah, Roh Kudus diberikan kepada seseorang yang percaya pada Kristus sebagai suatu materai yang mengidentifikasi orang percaya sebagai milik Allah. Inti prinsipil dari materai adalah pemilikan. Orang percaya dimateraikan oleh Roh Kudus untuk menyatakan bahwa orang percaya adalah milik Allah. Baik, demikian saja hasil pembahasan saya pada hari ini. Jikalau ada kekurangan di dalam pembahasan saya, di dalam penyampaian saya yang mungkin masih banyak kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih. Salam.